Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas bersama tentang jenis asesmen pada kurikulum merdeka. Untuk itu kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apakah asesmen itu? Apakah asesmen dengan penilaian itu sama? Pada dasarnya, pada prinsipnya asesmen dan penilaian itu sama saja. Tetapi ada juga yang membedakan, bahwa asesmen itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan data dan informasi dari proses dan hasil pembelajaran. Berarti asesmen itu dilakukan di dalam prosesnya juga. Tetapi kalau penilaian yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan grading adalah proses penyematan atribut secara kuantitatif. Artinya nanti hasilnya adalah berupa angka atau huruf yang biasa digunakan sebagai bahan evaluasi. Saya kira kita tidak perlu memperdebatkan istilah ini. Yang jelas asesmen adalah penilaian itu sendiri. Nah, dalam kurikulum merdeka ada beberapa jenis asesmen. Tapi sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu prinsip utama dari asesmen pada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya selama proses tahapan kita dalam mengajar, asesmen dan pembelajaran selalu kita laksanakan. Kita paham bersama bahwasanya tugas kita sebagai guru kan ada 3: perencanaan, proses, dan juga evaluasi pembelajaran. Di dalam ketiga tahapan ini, asesmen dan prosesnya, proses pembelajaran kita laksanakan secara bersama-sama. Di dalam perencanaan misalnya, kita tidak hanya merencanakan bagaimana proses pembelajarannya, tetapi kita juga merencanakan asesmen apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di dalam proses pembelajarannya juga bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi, bukan hanya sekedar kita menyampaikan tujuan pembelajaran, tetapi selama proses pembelajaran itu kita juga melakukan asesmen. Untuk apa? Untuk sebagai bahan refleksi kita selama proses mengajar. Dan yang pasti di dalam evaluasi pembelajaran tentu ada asesmen dan juga ada pembelajarannya, karena kita juga melatih para siswa untuk bisa menilai dirinya sendiri supaya mereka mencapai tingkat pemahaman yang tertinggi, yaitu tingkat metakognitif. Kemudian untuk di kurikulum merdeka jenis asesmennya ini ada beberapa pendapat, tetapi secara garis besar asesmen pada kurikulum merdeka ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Apa bedanya? Kalau asesmen formatif itu dilakukan di awal dan pada saat proses pembelajaran. Lebih jelasnya kita akan bahas di slide berikutnya. Sekali lagi, asesmen formatif ini dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu yang fungsinya untuk memastikan ketercapaian dari seluruh tujuan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, asesmen formatif itu bentuknya seperti apa? Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi, asesmen model formatif ini fungsinya bukan hanya untuk guru saja, tetapi juga untuk peserta didik. Fungsinya bukan untuk mencari nilai yang akan kita tulis di rapot, tetapi fungsinya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Makanya, asesmen formatif ini dilakukan di 2 kegiatan. Yang pertama, di awal pembelajaran, yaitu kita lakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik
dalam memahami materi ajar yang akan kita ajarkan atau materi ajar yang baru. Ini ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang proses pembelajaran. Misalkan sebelum kita mengajarkan perkalian, kita akan melakukan asesmen dulu. Siswa itu sudah memahami tidak tentang konsep perkalian. Materi prasyaratnya misalnya adalah penjumlahan. Siswa sudah memahami tidak materi prasyaratnya? Sebelum belajar perkalian, apakah mereka sudah memahami penjumlahan? Misalkan kok siswa belum memahami materi prasyaratnya, maka kita harus merencanakan bagaimana supaya siswa itu nanti bisa memahami materi tentang perkalian. Tentu Bapak Ibu lebih paham bagaimana caranya. Kemudian selain dilakukan di awal pembelajaran, asesmen ini juga dilakukan di dalam proses pembelajaran. Artinya dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yang tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberi umpan balik yang cepat untuk memperbaiki proses pembelajaran. Misalkan ketika kita baru pertemuan pertama mengajarkan tentang perkalian tadi, maka kita bisa melakukan asesmen, bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Misalkan kita menggali tentang perasaan siswa, kita melakukan pertanyaan secara langsung. Bisa jadi kita memberikan beberapa soal kepada siswa untuk mengukur apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Hasilnya nanti kita jadikan sebagai umpan balik, apa yang harus kita perbaiki, apa yang menjadi kekuatan baik untuk kita sebagai guru maupun untuk siswa yang kita ajar. Kalau asesmen sumatif, tentu kita sudah paham semuanya. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan di akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Intinya adalah hasil asesmen sumatif ini akan menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Jika asesmen yang kita lakukan itu hasilnya digunakan untuk pemberian nilai di rapot, maka itu asesmen sumatif. Tapi kalau asesmen yang kita lakukan tidak diikutkan dalam proses penilaian di rapot, maka itu termasuk asesmen formatif. Tentunya lebih menarik nanti di materi-materi berikutnya kita akan memperdalam tentang asesmen yang formatif. Sebelum video kami akhiri, monggo Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Menurut Bapak Ibu, apakah asesmen ini merupakan hal yang baru ataukah hanya kemasan baru padahal sudah kita lakukan di kurikulum sebelumnya? Monggo Bapak Ibu bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.